Silakan duduk. Saudara sudah menonton film His Only One itu, saudara? Sedang diperdebatkan itu karena tidak sesuai dengan keyakinan orang. Udah nonton Bapak Ibu? Belum ya? Padahal udah ada di mana-mana, itu nggak usah di bioskop, saudara. Karena ada kekhawatiran akan mengganggu iman dari saudara-saudara kita yang lain, dituntut untuk tidak diputar lagi di bioskop-bioskop. Apa yang terjadi di sana, saudara? Kita lihat Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Baik, saya bacakan untuk kita semua Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anak." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dengan firman Tuhan, tetapi bukan sekedar dengar dan baca, melainkan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, pasal ini memperlihatkan kepada kita satu gambaran tentang sebuah ujian, saudara. Ujian terhadap iman Abraham
Dan ini merupakan salah satu peristiwa besar yang dicatat oleh Alkitab, saudara. Peristiwa ini merupakan klimaks dalam kehidupan Abraham setelah sekian lama ikut Tuhan, saudara. Setelah sekian lama mengiring Tuhan, meninggalkan negerinya dan ditempatkan di tanah Kanaan, sampai pada suatu saat setelah 25 tahun Tuhan mengaruniakan apa yang dijanjikan, itu seorang anak yang disebut Ishak, saudara. Tetapi setelah ia mendapatkan apa yang dia tunggu-tunggu ini, Tuhan menguji imannya. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang pertama, dikatakan di sana, setelah sekian lama, setelah semuanya itu. Semua apa? Dimulai dari pasal 12, saudara. Ketika Allah panggil dia keluar dari negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, dan sampai di Kanaan. Selama 25 tahun ia sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan jatuh bangunnya dia mau melihat kasih dan kuasa Allah. Lalu Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Tuhan menguji Abraham. Saudara-saudara, tadi malam ibadah di Lipo, ya, saya ingatkan jemaat di sana, saudara. Hari-hari hidup kita adalah sebuah sekolah, saudara. Sebuah pembelajaran. Tergantung kita mau belajar apa tidak. Sebab suatu saat kita akan masuk dalam sebuah ujian. Lulus nggak tidak kita, saudara? Dan ujian itu digambarkan seperti apa yang dialami oleh Abraham ini. Setelah semuanya itu, setelah hari-hari di mana Tuhan mengajar Abraham, di mana Abraham dibentuk oleh Tuhan, di mana peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidupnya selama 25 tahun, saudara. Adakah itu mengajar Abraham, membentuk Abraham seperti yang Tuhan inginkan, saudara? Saudara, jangan biarkan hari berlalu tanpa ada makna dalam kehidupan kita untuk mengajar kita, saudara. Karena suatu saat kita akan masuk dalam ujian. Kita menang dalam ujian itu tergantung apakah kita belajar dari setiap kelas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sering bolos, saudara, dari kelas. Kadang-kadang kita sering bolos, saudara. Diajar, hilang, saudara, nggak tahu kemana. Jangan harap lulus ujian kalau kebanyakan kita bolos dari kelas, menolak ajaran Tuhan, menolak didikan Tuhan, menolak pembentukan Tuhan. Kan seringkali kita lari dari pembentukan Tuhan, kan, saudara. Giliran ujian kita teriak, kenapa Tuhan? Tuhan nggak jawab, saudara. Kenapa? Ingat, seorang guru, ingat ya, seorang guru tidak akan pernah ngomong ketika anak didiknya sedang ujian. Perhatikan ini, seorang guru, tugas guru ngomong di kelas, saudara. Untuk apa? Untuk mengajar. Tapi giliran anak didiknya ujian, jangan harap guru akan bicara. Jadi percuma Anda bertanya di ujian, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa? Sebab Tuhan sudah mengajarnya di kelas-kelas sebelumnya, saudara. Apakah kita mau belajar atau tidak? Nah, mari perhatikan, apakah Abraham lulus? Ya, kita sudah tahu, karena sudah ditulis dengan di Alkitab, saudara. Ternyata Abraham lulus. Nah, mari kita supaya kita juga lulus, saudara. Jangan abaikan didikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kan, mari belajar setiap langkah hidup ini, saudara. Karena tidak kebetulan setiap peristiwa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Supaya suatu saat ketika ujian itu datang, tanpa basa-basi kita akan mengerjakannya dengan baik, saudara. Beda dengan orang yang tidak belajar, kasak kusuk lihat kiri dan kanan. Untuk apa? Nyontek, saudara.
Tapi orang-orang sudah belajar, dia tekun menjalani ujian itu dengan keyakinan dia akan lulus, saudara. Nah, ujian apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham di sini, saudara? Dan salah satu bentuk ujian, ya kan, banyak kan bentuk ujian, ada BSBS, ada esai, ada pilihan ganda, kan gitu kan, saudara. Atau ujian apa? Matematika, fisika, gitu ya. Nah, di sini ujian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dari segi persembahan, saudara. Persembahan yang bagaimanakah yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji Abraham? Makanya dikatakan, saudara perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan di sana, saudara, berfirmanlah, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini, saudara, satu bentuk ujian yang diberikan kepada Allah, kepada Abraham setelah semuanya itu. Tentu nggak mungkin Allah menguji Abraham kalau Allah belum mengajar Abraham, saudara. Mohon maaf, hanya guru yang sedang, saudara, mengajar didiknya tapi belum menguji anak didiknya, belum diajar, saudara. Tiba-tiba guru datang ke kelas. Hari pertama kelas, anak-anak siapkan kertas, kita akan ujian. Ditendang itu gurunya, saudara. Belum apa-apa dikasih ujian. Tetapi guru akan memberikan ujian karena guru sudah tahu, ini anak sudah diajar, ini anak sudah diberikan pelajaran. Makanya tidak kebetulan firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu, setelah Tuhan mengajar Abraham, mengajar dia, membentuk dia, diujilah dia dalam bentuk persembahan. Ujiannya apa, saudara? Mari perhatikan. Saudara lihat nggak sesuatu yang ada di ayat yang kedua ini, saudara? Ambillah anakmu. Saudara, yang diminta anak, saudara, bukan uangnya. Abraham kan kaya pada saat itu, saudara. Banyak hartanya, banyak budaknya. Kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya. Tapi Tuhan minta anaknya, bukan hartanya. Lebih lanjut, saudara, yang tunggal, bukan di antara anak-anakmu. Makanya saudara kita itu ngamuk kan, turunin itu, nggak boleh disiarkan lagi. Kenapa? Anak Abraham kan bukan hanya Ishak, katanya. Anak Abraham kan lebih dari satu, katanya. Nggak salah ini, yang tunggal, satu-satunya. Mudah bagi orang mungkin memberikan anaknya karena banyak anaknya. Mudah bagi orang memberikan hartanya karena bukan anaknya. Perhatikan, saudara, Allah tidak secara kebetulan memberikan sebuah kadar dari sebuah ujian, saudara. Gak mungkin seorang guru memberikan nilai sebuah kesulitan dalam sebuah ujian kalau anak ini nggak bisa, saudara. Kenapa kita nggak lulus ujian, saudara? Kenapa? Bukan karena kita nggak tahu, saudara. Bukan karena kita nggak belajar. Bukan karena nggak pernah diajar, saudara. Bukan. Tapi ketika kita diajar, nggak coba belajar, gitu loh. Dan Allah berkata, Abraham, anakmu ya, bukan hartamu. Bagi orang, saudara, barangkali kasih uang 1 M gampang, saudara. Karena apa? Banyak hartanya. Tapi Tuhan berkata, anakmu loh, Abraham. Tapi ingat, anakmu yang tunggal, bukan yang banyak itu. Bagi orang mau barangkali, anakku 9 diminta 1, ya nggak apa-apa lah, masih ada 8 ini. Yang tunggal, Abraham.
Dan lebih jauh lagi saudara, yang engkau kasihi. Bisa saja anak satu-satunya, tapi anak yang melukai Abraham, menyakiti Abraham. Gampang itu dikasih saudara. Daripada di merepotkan saja, sudah ambil katanya saudara. Bukankah ada orang yang melahirkan anak hari ini karena merepotkan, dikasih ke orang? Gampang itu dikasih saudara. Walaupun satu-satunya anaknya, tapi merepotkan. Tapi Tuhan berkata, yang engkau kasihi, dan persembahkan itu kepadaku. Dan saudara tahu persembahan itu maksud apa? Persembahan mati saudara. Bakaran itu maksudnya habis terbakar saudara. Nilai apa? Ujian nomor 1 ini dalam kadar apa yang mau Tuhan tuntut saudara? Setelah sekian lama Tuhan mengajar Abraham, Tuhan meminta sesuatu yang terbaik dari hidup Abraham. Bukan sesuatu yang ecek-ecek, yang kaleng-kaleng saudara. Dan itu tidak mudah. Barangkali kalau Anda diuji dengan sesuatu ujian yang mudah, kita akan sepelekan saudara. Tetapi ini nomor 1 ujiannya ini adalah, Abraham, aku minta yang terbaik dari hidupmu. Yang terbaik itu apa? Anakmu, bukan hartamu. Anakmu satu-satunya, bukan anak di antara anakmu. Dan yang engkau kasihi Abraham, bukan yang menyulitkan hidupmu. Apakah engkau mau memberikan itu kepadaku Abraham? Ada banyak orang hari ini saudara, ketika memberi kepada Tuhan, ala kadarnya, ya kan? Udah bagus saya beri gitu kan. Kalau enggak, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham sudah banyak belajar tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya saudara. Baru masuk di Kanaan, kelaparan hadir saudara. Udah bertahun-tahun nggak ada anak saudara, sampai harus istrinya nego dengan Abraham, kali dengan budakku aku dapat anak. Karena memang dalam budaya pada waktu itu saudara, budak itu nggak punya hak bagi dirinya sendiri. Semua apa yang dimiliki budak adalah miliknya tuannya. Jadi kalau budak punya anak, itu anak dari tuannya. Makanya Sarah berpikir, ya mungkin dengan ini Tuhan memberikan anak kepadaku. Bertahun-tahun saudara, ternyata Tuhan setia pada janjinya, diberikan Ishak kepada dia. Banyak hal yang sudah dia pelajari, banyak hal Tuhan sudah mengajar Abraham. Sekarang Abraham, maukah engkau mempersembahkan anakmu itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sungguh belajar dengan Tuhan, kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara, kita nggak lulus. Kita nggak naik kelas, saudara. Memang itu sesuatu yang sulit permintaan ini. Bayangin, saudara, nggak ada dalam pikiran Abraham, ini model agama apa? Memang pada waktu itu, mengorbankan anak dalam penyembahan berhala biasa. Masa iya Allah seperti ini mencontoh gitu kan? Nggak mungkin lah. Tetapi itu firman-Nya, itu masalahnya. Abraham, persembahkan anakmu. Persembahkan korban bakaran dari anakmu. Saudara, dari sekian lama kita hidup bersama dengan Tuhan, maukah kita memberi sesuatu yang kita mungkin anggap gak mungkin untuk Tuhan, saudara? Terlalu banyak kita negosiasi dengan Tuhan, padahal sudah lama belajar dengan Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan minta apa dari kita, saudara. Berarti mungkin sesuatu yang paling dekat dengan hati kita ini. Apakah kita sungguh mau mempersembahkannya? Jangan karena engkau nggak perlu lagi lah engkau berikan kepada Tuhan. Seringkali kan orang berkata begini, aku mau melayani Tuhan. Kenapa Pak, Bu? Daripada nganggur di rumah Pak,
nganggur saudara melayani Tuhan. Atau begini, kenapa kau bisa kasih 10 juta Pak? Uangku 100 juta Pak. Karena uangnya 100 juta saudara. Kasih 10 juta, masih ada 90 juta lagi. Kenapa melayani Tuhan? Ngisi waktu Pak. Saudaraku, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik itu tidak harus berupa uang, saudara. Yang terbaik itu pertama waktu kita, Bapak Ibu. Waktu kita. Ke gereja itu bukan habisin waktu, bukan. Mempersembahkan waktu, bukan habisin waktu. Ada orang berkata, orang Kristen itu memang orang nggak punya kerjaan itu, orang malas semua itu. Habisin waktu 2 jam di gereja. Ngapain? 2 jam itu duit udah banyak kalau engkau kerja katanya. Ya memang 2 jam Anda di sini Anda pergunakan untuk kerja, banyak duitnya saudara. Tapi ingat, apa itu tujuan kita? Apa itu? Anakmu Abraham, satu-satunya dan yang engkau kasih. Mungkin engkau, aduh Pak, waktu sangat berharga buat saya. Waktu adalah uang. Betul memang. Itulah yang Tuhan minta. Kalau waktumu banyak uang, gampang memberikannya saudara. Justru ketika waktumu memang sangat mepet, disitulah nilai persembahannya saudara. Aku kesini bukan karena banyak waktu Pak. Aku kesini karena memang aku mau persembahkan waktuku untuk Tuhan yang terbaik. Dan perhatikan saudara yang kedua. Ketika Abraham mendengar itu saudara, anakmu bukan hartamu, anakmu satu-satunya bukan anak dari anakmu, anak yang engkau kasih bukan anak yang menyulitkan hidupmu. Apa reaksi Abraham? Luar biasa saudara. Ayat yang ke-3. Coba ayat yang ke-3. Keesokan harinya. Luar biasa saudara. Gak tunggu-tunggu. Serius. Bisa aja. Mikir-mikir dulu ya. Aduh, masa iya sih Tuhan minta anak dibakar habis di api? Gak mungkin. Hari pertama. Hari kedua. Tuhan, benar enggak ini? Jangan-jangan dari iblis ini Tuhan. Itu hari kedua. Hari ketiga, kali ini saya salah dengar nih. Kuping saya kali lagi mampet ini. Masa iya sih? Hari ketiga, saudara. Tapi perhatikan, keesokan harinya. Apa artinya nih saudara? Ketika ia dengar firman itu, dia nggak tunggu lama-lama, saudara. Dia mempersembahkannya dengan kesungguhan hati, dimulai dari waktu yang tidak diulur, saudara. Ada banyak orang hari ini pura-pura lupa. Oh iya ya, Tuhan minta itu ya. Oh, sorry deh, lupa. Padahal udah jelas, saudara. Anakmu ya Abraham, yang tunggal ya Abraham, yang engkau kasih Abraham. Walaupun itu sangat menyusahkan hati Abraham, anak ini udah ditunggu 25 tahun, saudara. Bukan 1-2 tahun, ditunggu 25 tahun. Tapi Tuhan minta jelas. Melukai hati Abraham barangkali, tapi tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. Karena apa? Firman Tuhan bicara, saudara. Keesokan harinya, makanya kalau saudara nonton film itu, Is on the One itu saudara, dianggap itu mimpi. Memang nggak ada di sini dibilang mimpi. Makanya kenapa ditafsirkan itu datang dalam mimpi, bentuk mimpi. Keesokan harinya berarti terjadi di malam hari. Oh, berarti itu adalah dalam mimpi gitu kan? Bisa aja saudara malam dia tidur bermimpi Tuhan bicara, besok renung-renungkan dulu kan? Timbang-timbang dulu. Ngobrol. Makanya kalau saudara nonton di film itu bukan besoknya, dia cerita dulu sama isinya sana.
Tadi malam Tuhan bicara. Apa itu? Abraham, kasih tahu dong. Saya mau ke Bukit Moria. Ngapain? Ibadah korban. Korban apa? Ishak katanya. Ngobrol dia, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, keesokan harinya, pagi-pagi benar, saudara. Serius dia dengan perkataan Tuhan itu. Pagi-pagi benar. Terus bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu-kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di dalam diri Abraham sedikit pun tidak bimbang untuk melangkah mentaati perintah Tuhan itu. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan serius, saudara. Seriuskah kita dengan Tuhan hari-hari ini, saudara? Jangan-jangan Allah kadarnya, saudara. Persembahan pun kadang-kadang salah ngasih lalu bersungut-sungut. Saya teringat dengan ceritanya Billy Graham, saudara. Billy Graham orangnya telaten ketika beribadah, saudara. Tapi setelaten-telatennya dia, ada juga hal yang sangat-sangat disesalkan. Kalau dia katanya saat teduh pakai jas lengkap, saudara, seperti saya ini, datang ke meja, buka Alkitab, doa, gitu ya. Kalau ke gereja pun begitu, walaupun dia nggak khotbah, pakai jas lengkap, kiri kanan kan ada kantong ini. Jadi dia sudah persiapkan kantong kanan persembahan, kantong kiri keperluan lain. Kantong kanan persembahan, kantong kiri keperluan lain. Tibalah persembahan, saudara. Dia lupa kiri apa kanan, gitu kan, saudara. Biasa itu, saudara. Kalau keperluan itu lebih gede daripada persembahan. Jujur kita kan gitu kan. Starbucks 51.000, persembahan cuma 5.000. Kan gitu kan, saudara. Starbucks kan 51.000 kan? Ya enggak? Berapa sekarang per Starbucks? Siapa yang sering? Saya nggak tahu, harus suka minum kopi, saudara. Starbucks tuh 51.000, saudara. Persembahan 5.000 kan? Ya makanya kantong kanan persembahan, kantong kiri keperluan lain. Berarti kantong kiri pasti lebih banyak. Haleluya, kan gitu kan? Haleluya, amin. Kita kasih persembahan seperti Yohana tadi. Persiapkan persembahan yang terbaik. Dia bingung, kiri apa kanan ya tadi ya? Kanan apa kiri? Kan gitu kan, saudara? Kayaknya kiri. Kan gitu. Dikasihlah kiri, saudara. Selesai ibadah, lakukan sesuatu dengan kantong keperluan lain. Diambillah kantong keperluan lain, kurang, saudara. Aduh, salah kasih persembahan tadi. Loh, kasih persembahan kok salah? Sekelas Billy Graham belum, saudara. Kasih persembahan salah. Lalu dia cerita sama istrinya, Ruth, nama istrinya Ruth. Aku tadi kasih persembahan salah. Harusnya yang sebelah kanan. Jadi ini aku kasih $100, Ruth, katanya. Tahun berapa itu, saudara? $100. Lalu Ruth berkata apa isinya? Billy, sebenarnya yang kamu kasih itu bukan $100. Tapi yang di sini kamu, katanya. Walaupun wujudnya $100. Taruhlah $5 yang sebelah kanan, $100 yang sebelah kiri. Urusan lain itu tadi. Billy, yang kamu kasih itu sebenarnya $5. Walaupun di kantong persembahan $100. Gak sungguh, saudara. Saya nggak tahu tadi, kita udah persembahan ya. Saudara persiapan dari rumah nggak tadi itu? Jangan-jangan seret gitu, oh cocok. Kalau nggak cocok, buka lagi, seret, nggak cocok, seret, nggak cocok, seret, nggak cocok, nggak jadi kasih persembahan. Persembahkan sesuatu dengan sungguh, saudara. Saat teduh Anda, misalkan, apakah yang sungguh?
Anda sudah tahu Anda harus bangun, pergi ke kantor pagi-pagi. Betul, memang harus pagi, apalagi harus kerja ke Jakarta dari Karawaci ini kan butuh waktu, saudara. Udah tahu butuh waktu, bangunnya buru-buru. Ya, satu juga sih, tapi satu yang rubuh-rubuh, saudara. Sungguhlah kalau biar kita lulus. Jangan yang, Tuhan juga terima. Saudaraku, ingat Bapak Ibu. Tuhan tidak asal terima persembahan Anda. Pernah baca dalam kitab nabi-nabi, saudara. Muak aku dengan korban bakaranmu, katanya. Muak Tuhan, saudara. Kenapa? Gak sungguh. Walaupun binatangnya persis seperti yang ditetapkan oleh kitab Keluaran, saudara, yang tidak bercacat, yang baik perawakannya, dipersembahkan sih. Tapi Tuhan berkata, muak aku melihat korban bakaranmu. Dombanya gak masalah, kambingnya gak masalah, hatinya yang bermasalah, saudara, ketika mempersembahkan korban bakaran. Tapi Abraham sungguh-sungguh, saudara, disiapkan segala sesuatu, bukan ala kadarnya. Ayat yang keempat, coba ayat yang keempat. Coba ayat keempat, mari perhatikan ini, saudara. Ketika pada hari ketiga, berarti 3 hari, saudara, ia melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Masih ada 3 hari, sudah bisa aja. Oh, Ishak, keliru aku ini, balik. Kan gitu kan bisa, saudara. Ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk membatalkan, tapi tetap berjalan, saudara, sampai di tempat itu. Nggak ada niat untuk mengurungkannya. Ya kayak Billy Graham tadi, salah gitu kan, salah kasih persembahan. Ya, saudaraku, bisa aja, saudara, Abraham mengurungkan niatnya. Nggak benarnya ada dalam sejarah Tuhan minta korban bakaran Ishak, balik. Atau dia berkata begini, sayangnya anak udah ditunggu 25 tahun, masa harus dikorbankan mati gitu kan. Balik. Seperti cerita, saudara masih ingat cerita saya tentang orang yang di lautan, saudara, yang diombang-ambingkan oleh, yang jelas itu bukan orang Batak, karena tidak ada orang Batak jadi pelaut, saudara. Kalau nggak orang Ambon, orang Manado gitu ya. Diombang-ambingkan di lautan luas antara hidup dan mati, lalu dia berlutut di kapalnya. Tuhan, kalau aku selamat, ada di rumahku satu ayam itu apa namanya kalau satu itu, saudara? Satu kandang. Satu kandang kok jadi satu kandang ayam yang sudah siap untuk dijual, Tuhan. Kalau aku selamat sampai di rumah, semua ayam-ayam itu aku persembahkan untuk Tuhan. Kan gitu. Diombang-ambingkan oleh angin sakal, kata Alkitab. Ketika dia sudah berdua, sudah mulai agak reda gelombangnya, walaupun masih besar, tidak sebesar sebelum dia bernasar tadi. Ketika dia sudah mulai agak berubah, dia berkata, Tuhan, tadi itu ngomongnya terlalu cepat, katanya. Buru-buru, Tuhan, maaf ya, tapi saya tetap persembahkan, Tuhan. Tapi Tuhan, nggak 1 kandang, 10 keranjang. Kan gitu, saudara. Setelah berdoa begitu, mulai agak reda lagi. Walaupun masih ada angin gitu ya. Melihat sudah mulai berubah, dia bilang, Tuhan, mohon maaf, terlalu lancang saya tadi, Tuhan. Tapi saya tetap akan kasih, Tuhan. Tapi 1 keranjang. Kan gitu. 1 keranjang, Tuhan. Sampai di pantai, saudara. Ternyata nggak ada apa-apa. Selamat ternyata. Itu tadi kali terlalu stres kali di lautan sana. Maaf ya Tuhan ya. Tadi itu memang saya terlalu ini ya. Saya mohon maaf. Tapi saya akan tetap kasih, Tuhan.
tapi 1 ekor. Kan gitu. Dia sampai di rumahnya, saudara. Dia bersyukur berlutut. Tuhan, terima kasih. Aku selamat dari amukan badai. Aku akan tetap kasih Tuhan. Tenang Tuhan. Aku tetap tepati janjiku. Tapi bukan 1 ekor. Telurnya aja Tuhan. Nggak sungguh, saudara. Dari 1 kandang, telurnya doang. 1 lagi, saudara. Tapi Abraham ada waktu untuk kembali. Nggak peduli. Maju terus. 1 kandang, 1 kandang. Nggak jadi 10 keranjang, saudara. 1 kandang. Anak-anak. Bakar-bakar. Seringkali kita berkata salah memberi kepada Tuhan. Nggak pernah akan salah, saudara. Ya memang dari sisinya Billy Graham salah. Dari 5 jadi 100 kan. Tetap 5 yang dihitung Tuhan, saudara. Nggak salah. Walaupun wujudnya 100. Karena di pikiran Billy Graham apa? $5. Jadi kalau Anda mau lulus, sungguhlah mempersembahkan sesuatu. Datanglah di sini dengan sungguh, saudara. Beribadahlah dengan Tuhan karena engkau mau persembahkan waktumu untuk Tuhan. Sungguh-sungguh. Jangan sebentar di sini. Gimana, kuenya udah masak belum gitu kan? Tapi jangan sementara ada haleluya, mie ayam yang ada di otak, saudara. Gak sungguh itu. Setelah amin, 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 mie ayam lah, saudara. Baru mie ayam. Sungguhlah dengan Tuhan, saudara. Jangan main-main. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh dengan kita. Bayangin, saudara. Surga dia tinggalkan. Apa untungnya sih bagi Tuhan? Nggak ada, Bapak Ibu. Nah, di mana kita lihat tadi? Apa untungnya bagi Abraham? Luar biasa besarnya untungnya bagi Abraham. Apa untungnya bagi Tuhan? Datang ke dunia ini nggak ada untungnya, Bapak Ibu. Tapi sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya. Nggak main-main, Bapak Ibu. Mari kita jangan main-main dengan Tuhan. Satu saat firman Tuhan berkata, kalau engkau dingin, dingin sekalian ya. Kalau panas, panas sekalian. Jangan suam-suam kuku. Mohon maaf, panas tai ayam katanya. Boleh nggak itu ngomong di mimbar ini? Bapak Ibu, mari sungguh dengan Tuhan. Jangan setengah-tengah dengan Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Ibadah-ibadah yang sungguh melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang sungguh. Karena Allah nggak main-main dengan kita, saudara. Kalau Allah main-main, kita pun main-main boleh, nggak apa-apa. Ah, Tuhan jalan-jalan kok ke dunia ini. Ya udah, jalan-jalanlah ke gereja. Nggak apa-apa jalan-jalan, ngobrol lah. Tapi saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk jalan-jalan. Bukan untuk main-main. Tetapkan dalam dirimu, aku pun nggak main-main dengan Tuhan. Dan itu diperlihatkan oleh Abraham, saudara. 3 hari waktu untuk mencoba menunda atau membatalkan persembahan itu. Tetapi dia tetap jalan, Tuhan nggak peduli. Yang ketiga, saudara, mari perhatikan apa yang dikatakan yang lakukan Abraham lagi, saudara. Apa yang dikatakan Abraham? Ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima. Mari perhatikan ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini, yaitu dengan Ishak anaknya, akan pergi ke sana. Ngapain? Bunuh Ishak, saudara. Matiin Ishak. Tapi dikatakan apa? Kami akan sembahyang di sana. Itu matiin Ishak. Sesudah itu kami kembali. Kami loh, bukan sesudah itu aku akan kembali kepadamu. Enggak, kami. Siapa itu? Aku dan Ishak. Padahal dia tahu Ishak akan dibunuh di sana. Dimatiin, dibakar habis di sana. Tapi dia berkata, kami akan ke sana sembahyang, kami akan kembali lagi kepadamu.
sama anak ini juga. Luar biasa, saudara. Dia percaya bahwa dia akan kembali dengan Ishak, anak. Tidak ada dalam pikiran Abraham akan ada kambing, saudara. Jangan dipikir ada kambing, nggak ada. Yang ada adalah anaknya. Tapi dia berkata, kami ke sana, balik lagi sama anak ini juga. Saudaraku, persembahkan persembahanmu bukan karena engkau mampu, tapi persembahkan persembahanmu karena engkau percaya. Karena Abraham percayalah bahwa sekalipun nanti anak ini mati di sana, Allah sanggup membangkitkan dari antara mati. Makanya dalam Ibrani, saudara, Ibrani 11 ayat 17-19 berkata apa? Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, ya ini kata yang dipakai di sana, berpikir, yakin sebenarnya, percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun ada yang tanah orang mati. Makanya dia berkata, kami ke sana, balik lagi ke sini. Aku dengan Ishak, aku juga dengan Ishak balik di sini. Karena dia percaya sekalipun anak ini nanti bakal habis, Tuhan mampu bisa membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia tidak berkata kami ke sana, balik lagi sini sama-sama, karena aku tahu ada kambing yang tanduknya terikat di semak-semak. Enggak, saudara. Jadi Allah menguji Abraham dari segi keimanannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia persembahkan karena dia percaya sama Tuhan, saudara. Yang persembahkan sesuatu kepada Tuhan karena kau punya, gak ada nilainya itu, saudara. Begitu bangganya orang kasih uang banyak ke gereja. Tapi saudara ingat, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Anda minta supaya nama Anda ditaruh di situ, itu gak ada nilainya, saudara. Persembahkan karena kau yakin bahwa ini dari Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala-galanya, saudara. Ishak itu kan dari Tuhan, diminta Tuhan sebodoh-toing lagi nih, saudara. Nggak peduli punya Tuhan, diminta Tuhan, kasih sama Tuhan. Nah, kenapa kita sulit memberi kepada Tuhan, saudara? Karena kita pikir itu punya kita, itu masalahnya. Aku udah kerja keras, banting tulang dari kecil. Orang masih main gundu, saya udah di pasar, Pak. Kan gitu. Tapi setelah punya duit, nggak bisa nikmati duit juga. Ngapain coba, saudara? Tapi persembahkanlah sesuatu apapun itu, saudara. Uangmu kah, waktumu kah? Bukan karena kau punya. Jadi nggak ada alasan orang berkata, aku nggak punya waktu, Pak. Emang engkau nggak punya waktu, Tuhan yang punya waktu. Diberikan kepadamu, persembahkan dengan keyakinan. 2 jam engkau berikan kepada Tuhan, engkau akan dapat nanti. Tapi jangan karena dapatnya. Seringkali kita karena hasilnya sih ya, kasih perpuluhan. Firman Tuhan berkata, ujilah aku, bukankah aku nanti akan membuka tingkap-tingkap di langit. Berarti enak dikasih perpuluhan, dapat lebih banyak, kan gitu kan. Itu judi namanya, saudara. Apa bedanya dengan judi? Pasang 5.000 dapat 10.000, kan gitu. Makanya ada teman saya, saudara, dia teriak sama saya, Pak, gimana ini firman Tuhan? Saya udah lagi kasih perpuluhan, malah saya di PHK katanya. Salah lu sendiri, nggak rajin-rajin di sana. Kasih persembahan bukan karena kita punya, saudara, karena kita yakin. Jadi nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Tenagamu, waktumu, pengalamanmu, karena kau yakin bahwa semuanya dari Tuhan, saudara. Bukankah itu yang dikatakan oleh Roma pasal 11 ayat 36, saudara? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi nggak alasan untuk nahan, saudara.
Dan Tuhan tidak akan pernah meminta sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Artinya yang tidak diberikan kepada kita. Jangan hutang ya. Kasih persembahan gitu kan. Ngapain coba? Bukan uangmu itu, orang lain. Nah, hasilnya apa saudara? Mari perhatikan ayat yang ke 17-18. Luar biasa saudara. Ini demi Abraham juga. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota dan seterusnya saudara. Kenapa? Lulus. Ayat sebelumnya coba ya, Kejadian 2 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah berarti lulus saudara, telah selesai ujian itu. Ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Maka, gitu kan, ayat 17-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu dan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudaraku, ternyata ya itu kan anak naik kelas, anak ujian, anaknya yang naik kelas. Ya guru memang tetap harus di kelas itu, yang anaknya yang naik saudara. Lulus Abraham saudara. Aku ya memang dapatnya itu anak didik saudara. Berkati engkau. Nah, jangan mau berkatnya aja tapi nggak lulus saudara. Lulus dulu, baru nuntut Tuhan, mana ijazahku Tuhan. Kalau lulus saudara, datang ke kepala sekolah, mana ijazahku. Kita lulus ujian, malu-maluin diri sendiri. Tuhan berkati aku, tapi nggak lulus, dari mana kata Tuhan. Lulus dulu, baru minta apa saja yang kamu kehendaki. Kan gitu saudara. Jikalau aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu, mintalah. Artinya kalau engkau lulus dalam firmanku, minta. Ini udah tahu nggak lulus, minta. Dikemplang kita saudara. Luar biasa berkat Tuhan bagi Abraham. Melebihi berkat yang dikatakan di ayat yang ketiga pasal 12. Menduduki kota-kota musuhnya katanya. Saudaraku, sekian lama kita ikut Tuhan. Belajarlah dari sekian banyak Tuhan mengajar kita saudara. Jangan abaikan, jangan biarkan. Karena suatu saat kita akan diuji. Saya tidak tahu soalnya kayak apa, materi ujiannya apa. Dari segi persembahan seperti Abraham ini, atau dari segi pergumulan yang lain kah? Sakit penyakit kah? Masalah ekonomi kah? Banyak materi ujian saudara. Tetapi kalau kita sungguh belajar, ingatlah saudara, Allah nggak mungkin menguji kita kalau Ia belum mengajar kita. Jadi jangan biarkan waktu belajar itu berlalu saudara. Simak, pahami. Makanya yang tadi malam itu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, menghitung itu belajar saudara. Belajarlah tiap hari dalam setiap peristiwa. Camkanlah apa maksud dan kehendak Tuhan di setiap persoalan hidup. Dan itu akan menjadi modal memasuki ujian saudara. Dan orang yang biasanya sudah belajar, yakin akan lulus ujian saudara. Hanya orang yang nggak belajar yang akan ragu dan bimbang bisa lulus apa enggak. Itu ciri orang pintar saudara. Orang pintar itu datang dengan betul yakin di kelas waktu ujian. Orang masih catat kan biasanya saudara. Nah ini mah datang dengan gagah. Kenapa? Sudah belajar. Bukan karena sombong saudara, bukan. Karena sudah belajar. Dan dia akan yakin lulus saudara. Saya berharap kita lulus dalam setiap ujian yang Tuhan berikan. Amin saudara. Mari kita berdoa.